Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Hari ini dan mungkin hari-hari yang lalu, Tuhan telah banyak mempercayakan hal-hal yang dapat kita gunakan di dunia. Hendaklah kita mensyukuri semua itu karena Tuhan, dan hendaklah juga kita jadikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari bangun hidup rohani kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar semakin banyak mengalami terobosan-terobosan hidup, sehingga lewat ini semua nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa, hari ini kami naikkan syukur kepadamu. Kembali kami disirami dengan kebenaran firman Tuhan lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan membawa iman percaya kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rencanakan selama kami hidup. Dan biarlah kami juga dibawa untuk lebih mengerti dalam lagi tentang hidup yang kami nikmati, yang kami alami, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah apa yang kami dapat, hidup kami hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, karena semua itu dari Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema hidup kita untuk siapa? Kolose 3 ayat 23 demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Manusia hidup hanya oleh kasih karunia Allah saja. Sehebat apapun dan sepintar apapun, bahkan sebaik apapun, tidak ada satupun manusia yang hebat dapat mengatur kehidupannya sendiri di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mengapa? Karena dalam diri manusia pasti ada perasaan yang mengatakan ada pribadi lain yang memiliki kekuasaan yang lebih besar di luar dirinya. Karena untuk dapat menentukan apa yang akan terjadi di hari esok, manusia tidak dapat mengetahui sekalipun manusia tersebut sudah merencanakannya. Dalam Yakobus 4 ayat 13 dan 14 mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sesungguhnya dalam diri dan perasaan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, walau kita sudah merencanakannya setahun ke depan. Hal ini patut untuk kita akui bahwa itu benar, walau tidak secara nyata kita mengucapkannya. Dalam diri kita perlu pertolongan atau kekuatan di luar kemampuan diri kita terkadang ketika kita mengalami kebuntuan dalam hidup, sehingga ia akan mencari kuasa atau kekuatan yang lebih besar dari dalam dirinya. Contoh yang sangat gampang terlihat adalah saat manusia hendak mengalami kematian. Sepintar dan sebanyak apapun gelarnya, seberapa besar apapun kekuasaannya, dan sebanyak apapun harta kekayaannya tidak akan berdaya. Itulah sebabnya sadar atau tidak sadar, baik hidup atau mati pun ditentukan oleh Tuhan. Bila kita menyadari bahwa hidup mati ada dalam kekuasaan yang maha tinggi, yaitu Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, di mana manusia berasal dari debu tanah dan yang mengaku hidupnya telah dibeli dengan harganya lunas dibayar, masih membanggakan diri di hadapan Tuhan. Ini sudah sangat keterlaluan. Kasih Kristus, kalau Tuhan sudah membeli kita, berarti hidup yang ada pada kita milik siapa dan untuk siapa? Tentunya untuk Tuhan, bukan? Jadi sesungguhnya tak ada sesuatu yang dapat dibanggakan dan dijadikan dasar bagi manusia untuk bermegah diri. Karena hidup manusia sesungguhnya kosong, hampa, tanpa arti. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Dia berkenan mengulurkan tangan kasih-Nya, menyertai dan memberkati, serta memakai kehidupan manusia menjadi lebih berarti dan bermanfaat, serta lebih baik. Hal ini dilakukan Bapa Surgawi dengan merendahkan dirinya, turun ke dunia menjadi manusia yang disebut Yesus.
Semua ini dilakukan karena Bapa Surgawi mengingat akan janjinya yang semula, yaitu Bapa Surgawi memberikan mandat kekuasaan pada manusia untuk mengembangkan kerajaannya di bumi. Setelah manusia mengusahakan semua yang diperintahkan untuk dikelola, dan bumi pun memberikan hasil yang berlimpah, di mana makanan yang setiap hari dibutuhkan tersedia dengan sangat melimpah. Di saat inilah manusia mulai tidak lagi menggunakan standar yang Tuhan berikan, melainkan mulai menggunakan kekuatan dan cara kerja yang mereka lakukan. Hawa mulai sibuk dengan menikmati hasil yang ia dan suaminya kerjakan, dengan berjalan-jalan meninggalkan Adam sendirian. Ini kemungkinan sering dilakukan oleh Hawa, dan kemungkinan juga Hawa pada waktu dimulainya dialog atau percakapan dengan setan pun Hawa tidak menceritakan kepada Adam. Demikian juga Adam tidak bertanya kepada Hawa, "Kemana saja engkau pergi meninggalkan aku sampai begitu lama?" Mereka masing-masing sudah tidak lagi menjalankan otoritas tertinggi yang Tuhan berikan kepada mereka. Kekasih Kristus, apakah kekasih percaya pekerjaan-pekerjaan yang kita jalani semuanya adalah berkat dari Tuhan? Yakinkah diri kita, bahkan seluruh keluarga, dengan seyakin-yakin dan sebenar-benarnya apapun pekerjaan kita lakukan, entah besar atau kecil, semua harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita atas semua penyertaannya dalam hidup dan keluarga kita. Biarlah itu semua kita kembalikan pada Tuhan. Ingat, dari awal langit, bumi, alam semesta, dan manusia diciptakan itu karena kehendak Tuhan. Dengan tujuan manusia dijadikan perwakilan Tuhan untuk berkuasa di bumi. Namun manusia melanggar otoritas tertinggi Tuhan. Sekalipun manusia melakukan pelanggaran, rencana Tuhan tidak berubah dan tetap sama seperti semula, yaitu bumi diserahkan dalam kekuasaan manusia dengan cara pemulihan melalui Yesus Kristus, di mana manusia telah dibeli dengan lunas dibayar. Kalau Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya dengan yang paling dan paling terbaik serta tanpa pamrih, masihkah kita tidak mau melakukan hidup ini untuk Tuhan? Mari lakukanlah dengan penuh kesungguhan, kerelaan, dan ketulusan hati bahwa semua yang ada pada kita, entah kekayaan, kepintaran, kedudukan, apapun itu namanya, semua dari Tuhan, dan biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengajak kami untuk menyadari bahwa apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami miliki, baik itu kepintaran, kekayaan, semua dari Engkau. Dan biarlah apabila semuanya dari Engkau, hidup kami juga untuk Engkau. Sehingga apa yang Tuhan sudah nyatakan dan apa yang Tuhan rencanakan, kami ada menjadi alat-Mu untuk mengembangkan kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk senantiasa mengerti seperti apa yang menjadi tujuan-Mu semula. Itulah sebabnya Engkau memberikan kami kekuasaan atau otoritas supaya kami mampu mengelola dan mengembangkannya sebagai agen atau alat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam membangun kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.